Waduh, bahasanya berat nih. Arti bucin identik pula dengan perasaan suka yang berlebihan dan tidak terkontrol. Pakai R ya. Halo, ketemu lagi, balik lagi bersama kita Lokocast bersama gue dengan Ko Dave. Dan gue Belial. Halo, gue Kisin. Kenapa Jadi, nih kita nyengir-nyengir nih hari ini? Bahasnya apa ini? Kita ini hari ini pembahasannya nih Cukup frontal ya. Kontroversial, tapi frontal, yaitu semua orang pasti rata-rata mengalaminya adalah namanya bucin. Waduh. Itu buat masakan ya. Itu micin. Itu micin. Oke. Bucin ya. Bucin. Pasti kayaknya rata-rata orang pasti udah pada tahu sih bucin. Mungkin kalau angkatan gue baru belakangan aja gue tahu kata-kata itu bucin, gue baru tahu. Kalau yang pada masih inget video yang sebelum-sebelumnya, gue aja baru tahu arti kata bucin itu apa. Gue sampai kalau ngalamin ya pastilah semuanya lah. Gue rasa mayoritas penonton juga pasti ngalamin lah ya. Pasti ada aja yang merasakan ataupun memberikan bucinan ataupun apa ya? nih, Dikasih perasaan bucinnya sama seseorang ya. gue untuk make sure gue googling nih pengertian bucin. Jadi secara umum, pertama singkatan dari budak cinta. Itu adalah pengertian mengarah terhadap pada orang-orang yang tergila-gila dengan kasih cinta yang sedang dirajutnya. Waduh, bahasanya berat nih. Arti bucin identik pula dengan perasaan suka yang berlebihan dan tidak terkontrol. Pakai R ya. Bukan L ya. Gue penasaran nih kalau ngomongin bucin ya, itu bisa harus ada ini nggak, dua arah nggak, atau bisa aja lu maksudnya lu demen banget sama satu orang nih, anggapan lu demen banget sama satu orang, tapi tuh orang aja mungkin nggak tahu atau nggak ngeh lu demen sama dia, tapi lu gila deh bisa pokoknya. jadi sih. Unrequited love lah ya, apa ya, cinta yang tak terbalas maksudnya gitu. Bucin itu Bertepuk sebelah tangan. ya bisa bertepuk sebelah tangan, atau emang harus udah kayak inilah udah saling tahu, misalnya yang A udah tahu kalau si B-nya udah suka gitu, atau gimana? Nah, atau yang A ceritanya belum tahu, si B-nya udah ngebet banget jadi bucin banget sama si A. Nah itu gimana sih? Nah itu gue masih nggak ngerti tuh konteksnya tuh. Nah, untuk dari gue dulu deh. Gue yang hidupnya lumayan panjang nih, udah agak lama. Gue udah ngeliat semuanya. Oke. Ya, jadi sama kayak yang lu bilang sih. Jadi misalnya satu nih dia belum tentu tahu, tapi yang satu nih kasarnya bener-bener ini banget gitu. Bener-bener strong banget perasaannya sampai ya bener-bener melakukan apapun lah. Ini belum tentu misalnya si A lah ya, si ceweknya belum tentu tahu gitu. Kalau ada intensinya seperti apa gitu. Jadi benar-benar dia melakukan apapun lah untuk demi itu cewek. Itu tapi belum tentu terbalas gitu, belum tentu ekspektasinya sesuai. Cuma ya yang itu namanya bucin salah satunya. Tapi ini kalau menurut gue ya, seseorang apabila dibucinin oleh pas lawan apa ya, kita bilangnya apa nih lawannya? Orang yang ngebucinin. Oh iya. Berarti gini deh. Bukan. Iya si A lah. Si A itu orang yang dibucinin sama si B. Nah, si A ini biasanya tuh udah punya udah ada pengetahuan kalau si B ini nih lagi ngebucin ke si A.
Karena namanya bucin itu tuh benar-benar jadi budak. Kelihatan banget, kelihatan jelas, memang. kelihatan jelas. Jelas banget. Iya. Nah, ini kita ngomongin bisa gender apapun ya. Jadi mau laki mau perempuan, atau gender lainnya. Gender lainnya, ya. Sekarang kan zaman emansipasi. Udah gender macam-macam ya. Multi gender ya, lah. pokoknya apapun gendernya bisa jadi bucin ya. Betul. Bisa. Sangat. Nah, bucin Sangat itu amat. hanya untuk hubungan romantik, atau misalnya lu punya seekor binatang peliharaan yang lu sayang banget. Itu lu juga bisa jadi bucin nggak gitu? Atau hanya orang ke orang? Kalau menurut gue sih orang ke orang ya. Kadang-kadang kita juga lihat ya, maksudnya orang kalau udah saking sukanya sama binatangnya, dia kan udah kayak malah terbalik, ya majikannya malah binatangnya. Pernah nggak lihat yang kayak gitu? Gue sih ada beberapa. Sering sih. Iya bisa juga. Cuma bucin atau bukan? Itu bucin atau bisa bukan? Ya bisa dibilang juga sih. Bisa juga. Atau misalnya kayak kasih sayang orang tua ke anaknya banget gitu. Oh, itu beda. Itu masuknya udah ke mother complex ya mungkin. Oh, oke. Itu mother's love lah. Itu udah kita nggak bisa tentang. Itu udah beda ininya. Oke. Jadi ini cuman hubungan interpersonal antara pasangan romantik ya, gitu loh, romantic partner ya. Ini berarti kita harus kerucutin nih, Iya, kerucutin. Dia punya. Tapi sebenarnya dibilang pasangan juga belum loh. Oh belum, tapi pers. Ini baru menarik nih. Gua kira udah pasangan. Bucin ini biasanya PDKT ya berarti. Iya, tadi kan juga maksudnya konteks juga PDKT ya. Saat PDKT. Tapi jangan salah, walaupun udah menjadi seorang pasangan, tetap aja banyak banget yang super bucin. Iya, justru gue lihat juga kawan-kawan kita yang udah jadian, ya dibudakin banget. Maaf nih ya, jadi supir pribadi bahkan, kasarnya gitu loh. Jadi kurir pribadi. Itu ada tambahannya tuh, bucin akut. Oke. Bucin lucu juga sih pembahasannya itu, karena gue kadang-kadang masih agak bingung nih dengan bucin dengan tanggung jawab. Kadang-kadang kan kita agak bingung ya. Beda tipis gitu. Iya, beda tipis gitu. Tanggung jawabnya gimana nih, Bel? Misalnya sebagai contohnya gue ya misalnya. Gue sebagai seorang laki-laki gentle. Oke. Terus? Gue sebagai seorang laki-laki gentle, punya pasangan. Kayaknya kalau kita jemput ataupun antar, kayaknya masuknya kewajiban ya, bukan masuk bucin. Oh bukan, itu. Yang gue maksud bukan seperti itu. Kayak gimana nih? Jadi misalnya si pasangannya mau hangout sama temen-temennya, tapi nggak ada kendaraan, sedangkan pacarnya nggak diajak lah, kasar begitu. Jadi anterin ke sini dong gitu loh. Tapi ya udah ditinggal aja. Ntar jemput ya gitu. Ada nggak yang kayak gitu itu? Oh banyak. Oh iya itu ini yang gue mau coba gali ini. Yang seperti itu, yang di take advantage ya, bukan yang seperti lu bilang itu masalah tanggung jawab, tapi yang diambil apa ya namanya? Ya di take advantage lah kasarnya gitu. Jadi ini doang, jadi sebagai sarana apa ya istilahnya apa sih? Sarana yang budak, benar budak. Makanya bucin ya. Budak manfaatkan. Susah-susah amat kita nyari frasa, emang udah itu. Emang budak. Betul. Ya. Tapi mungkin sekarang udah canggih, masa masih mau sorry to say ya. Kalau kayak misalnya gue udah ada acara gitu, terus tiba-tiba disuruh antar aku kesini dong. Oh ya udah, kamu tunggu aja, ntar aku kirim supir ya. Zaman sekarang ada Grab, ada Gojek yang itu jasa bisa dimanfaatkan gitu loh.
Ya kan, kondisinya sekarang kan budak, cannot say no. Budak kan cannot say no. Ini budak nggak perlu ribet ya. Jadi nggak perlu klik lagi mesen Grab gak macam, tinggal duduk manis masuk. Bukan, makanya gue pengen luruskan nih. Budak itu kan tidak bisa menentang majikan kan. Kan ini kita ngomongin budak ya. Tidak bisa menentang loh. Makanya itu yang pengen gue coba penasaran gitu loh. Apa tuh namanya, konsep ini healthy nggak sih sebenarnya? Kalau sehat nggak sih gitu? Kalau dari sudut pandang gue, karena ya gue juga pernah mengalaminya lah. Tapi di saat umur gue lah, itu masih relatif bisa dibilang ABG, di bawah umur 20 tahun pada saat itu. Jadi gue bener-bener banyak melakukan hal-hal yang ya perbudakan lah gitu. Tapi ya setelah beranjak dewasa, ya semakin lama kan gue semakin tahu kan, gimana sih sebenarnya untuk misalnya hubungan lah apa gak macam, ya otomatis gue sebagai lebih dewasa, bukannya gue mau egois, tapi yang normal-normal aja gitu. Ya menurut gue untuk umur yang di bawah 20 ada kalanya merasakan ya it's okay. Cuma kalau yang gue lihat sekarang tuh udah geser, yang umur mau 35 gitu, udah tua-tua bangka tetap aja budak mau budak aja gitu. Jadi nggak make sense kalau menurut perspektif gue. Gitu. Berarti yang terjadi sekarang itu juga nggak sama seperti yang ada di otak gue, karena maksudnya sebelum kita bahas ini ya, gue juga sempat googling gitu kan. Maksudnya bucin itu berarti ada semacam posesifan ya, ada keposesifan. Obsesi. Ya, jadi kalau misalnya dulu nih ya, kita kan kalau PDKT ya, kan kita kan clingy banget ya. Ada yang tipe-tipe clingy gitu kan. Misalnya pasangannya kemana. Clingy ini maksudnya gimana nih clingy-nya nih? Pasangannya kemana dicariin banget. Nggak bales chattingan 2 jam udah ini banget. Kalau dulu kan ada ya yang obsesif. Iya. Terus kalau gua dulu bucinnya lebih ke arah sering banget apa tuh nanya udah makan belum? Kalau enggak gua beliin makanan apa. Itu termasuk bucin atau enggak gitu? Apa tanggung jawab seperti yang si Belial omongkan? Kalau once in a while sih nggak masalah ya. Oke. Maksudnya bukan tiap hari lu ngelakuin begitu, hidup lu untuk tiap hari lu nanyain udah makan apa belum, gua mau beliin makanan. Ya kalau misalnya kayak, karena kan ya jujur aja pasti kan namanya wanita suka lah diperhatikan. Tapi kalau tiap laki-laki hari, ya maksudnya nggak cuma wanita dan laki-laki lah ya. Wanita dan laki-laki lah gitu. Ya kalau tiap hari kan juga, kalau dia yang pinter, salah satu mau wanita atau prianya, gue tahu nih, ini bisa gue manfaatin nih, dia ini banget nih ke gue misalnya, kayak gitu. Iya. Lumayan ya dapat pulsa segala lah ya. Oh iya. Oh pernah ngalamin berarti Kodev? Gue mancing doang. Kebanyakan temen gue sih. Temen lo ya. Kita juga nggak apa-apa kok. Kita juga nggak apa-apa. Gue kalau gue apa ya? Ya sama lah pokoknya gue. Misalnya gue bela-belain lah, misalnya pinjem mobil atau apa, pokoknya jemput. Misalnya contohnya duit gue udah pas-pasan, pokoknya gue all out lah misalnya buat itu pasangan yang gue PDKT misalnya. Itu terus misalnya telepon berjam-jam gak macem, yang di saat misalnya pulsanya waktu itu nggak murah, gue bela-belain. Pokoknya udah nggak logikanya nggak ada, udah tidak rasional nggak berjalan gitu. Ini gue mau nanya sedikit nih. Berarti Kodev itu kalau misalnya lagi PDKT ya kita konsepnya, karena kalau yang gue nangkep bucin itu banyak kan, PDKT. Lebih banyak pada saat PDKT kan. Oke. Nah kalau lu nih pada saat PDKT, apakah benar-benar lu apa ya ibarat kata menunjukkan sosok yang bukan diri lu gitu ke lawan lu? Ini pertanyaannya untuk detik ini
Untuk apa ya? Maksudnya Nggak dong. Dulu lah pada saat. Oh, yang dulu. Ya masih bucin, pernah bucin kan tadi katanya kan. Pasti gue berusaha menjadi orang yang Superman. Yang bukan gue gitu kasarnya. Ya pokoknya gue bikin supaya gue ngerasa gue kayaknya biar kelihatan keren atau kelihatan wise segala macam, yang sebenarnya yang malah bukan diri gue, malah jadi mungkin jadi kaku atau awkward. Jadi nggak sesuai jati diri gue sendiri gitu. Tapi ini mesti gue luruskan ya. Ini mesti gue luruskan ya guys. Iya. Bucin itu berarti bukan kasmaran ya. Kasmaran dong. Justru karena sedang kasmaran, dia menjadi bucin. Oh, jadi bucin itu adalah terminologi yang baru untuk mengatakan orang sedang kasmaran. Apakah begitu gitu loh? Atau lain? Nah, ini yang pingin gue gali gitu loh. Yang kita lagi deskripsiin kan dari tadi kasmaran kok. Karena di dalam pengertian gue, bucin tuh bener-bener yes master. Namanya aja budak. Tapi kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi terkadang sekarang secara generalisasinya jadi istilah walaupun istilahnya sebenarnya bucin ini kan agak, kalau mau kita telaah kan sebenarnya dalam kan, budak lah kasarnya. Cuma sekarang udah tapi udah dijadikan kosakata yang kasarnya mungkin belum tentu, misalnya belum tentu kita ngelihat seorang pasangan itu bucin, tapi istilahnya kalau misalnya kita lagi ngobrol atau lagi ngumpul, oh si ini lagi ngebucin dulu. Nah, jadi udah kayak udah menjadi kosakata, bucin adalah pengganti kata-kata pacaran atau kayak malam mingguan, tapi belum tentu sebenarnya bucin gitu. Oh, ya berarti sebenarnya cuma kata-kata pengganti cem-ceman ya. Kan kalau dulu kan tuh dia lagi ngeceng dulu gitu. Buat yang masih pakai kata-kata itu tahu lah ya. Tuh lagi ngecengin dulu. Lagi cem-ceman gitu. Oh, sekarang gantinya jadi bucin. Bucin. Oh, karena kalau lu googling ya, itu terminologinya banyak sekali. Udah kayak ada teori sendiri. Teori konspirasinya ya. Ini gue potong ya. Kayaknya kalau cem-ceman bukan deh. Bukan ya? Bukan deh. Soalnya gini, contoh kasar ya, apabila ya zaman sekarang tuh bukan zaman sekarang, dari zaman dulu namanya orang itu ada yang player, ada yang bukan gitu. Nah, kalau apabila dia dikategorikan sebagai player, itu dia akan memiliki beberapa cem-ceman. Oh iya, paham. Oke. Paham kan? Sedangkan kalau dia udah bucin, gue potong dulu Bel, gue potong dulu. Mungkin penonton atau pendengar belum tahu maksudnya player tuh apa sih? Bisa dielaborasiin sedikit nggak? Baru player itu mungkin lebih kayak ada playboy ya, mungkin bahasanya. Oh, playboy. Playboy. Playboy gitu. Zaman sekarang masih nggak sih playboy? Iya ya. Player. Iya, ada player aja. Kan zaman sekarang ya. Ada. Jadi istilahnya ganti lagi jadi ngeghosting. Apa itu?